ini adalah final ideal, saudara-saudara. Bukan karena Indonesia main bagus, bukan Indonesia mainnya nggak bagus, nggak ada bagus-bagusnya lah, biasa aja, standar. Tetapi karena Indonesia memang tuan rumah, ideal karena ya secara komersial, secara bisnis ini akan dibisniskan menjadi sebuah tontonan yang menghasilkan duit. Kalau dari segi teknis, taktik di lapangan, permainan saya melihat idealnya ya Vietnam ini ideal. Mereka main efektif, main efisien, tidak terlalu lama-lama membawa bola, tidak. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Saudara-saudara, tidak ada hoax, 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 dan tidak lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, final Piala AFF U23, final Piala Ciki, final Piala Kaleng, Piala level kecamatan sudah akan digelar nanti hari Selasa, saudara-saudara, tanggal 29 Juli 2025 yang mempertemukan tuan rumah Indonesia dengan Vietnam. Vietnam tim satu-satunya tim yang selalu menang dalam 90 menit. Tidak pernah kalah dan tidak pernah seri, saudara-saudara. Sebuah pertandingan final yang menurut saya cukup ideal karena Vietnam statistiknya bagus sementara Indonesia tuan rumah. Vietnam lolos ke final setelah mengalahkan Filipina 2-1, saudara-saudara. Mereka sempat tertinggal lebih dulu, dikejutkan oleh golnya Filipina. Kemudian mereka mampu merespon itu dengan cepat. Di babak pertama juga mereka menyamakan kedudukan. Kemudian di babak kedua mereka comeback untuk memenangkan pertandingan. Skor 2-1 sudah cukup bagi Vietnam untuk menjadi tim pertama di Piala AFF U23 yang memastikan diri tampil di final. Sementara Filipina akan menghadapi pertandingan perebutan peringkat ketiga, saudara-saudara. Dan di final Vietnam akan bertemu dengan tuan rumah Indonesia. Tuan rumah Indonesia, sementara Filipina di perebutan peringkat ketiga akan bertemu dengan Thailand. Nah, Thailand yang pemerintahnya, tentaranya sedang berperang dengan Kamboja. Ya, semoga damai aja lah, nggak usah ada perang. Nggak ada guna juga. Itu, saudara. Indonesia, saudara-saudara, ke final menghadapi Vietnam melalui sebuah pertandingan yang dramatis. Ya, kita harus bilang dramatis, bisa. Kita harus bilang beruntung. Ya, beruntung memang kalau adu penalti itu ya faktor utamanya ya luck. Faktor keberuntungan itu fakta. Fakta. Argentina menang adu penalti di Piala Dunia itu juga beruntung. Kalau adu penalti itu pasti beruntung, saudara-saudara. Nggak ada ilmunya, nggak ada rumusnya, nggak ada taktik dan strategi yang menang adu penalti itu nggak ada. Semuanya adalah beruntung dan ya yang terjadi seperti itu, saudara-saudara. Indonesia di waktu normal itu lebih banyak menguasai permainan, saudara-saudara. Terlalu banyak, kalau menurut pengamatan saya ya, terlalu banyak passing. Nah, mungkin itu passingnya banyak sekali, saudara. Saya nggak tahu. Passing banyak sekali, terlalu banyak passing, tetapi tidak ada eksekusi yang ke depan. Tidak ada keberanian untuk menyelesaikan permainan ke depan. Sebaliknya, Thailand mengandalkan serangan balik. Anda lihat, gol pertama Thailand oleh Yutsakon Buratpa itu hanya 2 orang.
butuh 2 orang untuk mengobrak-abrik pertahanan Indonesia. Kemudian bola, ya Yotchakon Buratpa kan bebas itu ketika menyontek melepaskan bola masuk ke gawang si Adriansah itu, saudara-saudara. Itu yang terjadi. Indonesia di babak pertama, di babak kedua itu terlalu banyak menguasai bola, dan terbukti pula gol penyama kedudukan Indonesia bukan melalui open play, bukan melalui sebuah game plan terencana dari lini tengah, lini belakang, depan, tidak, tetapi melalui sebuah bola mati. Skenario sepak pojok, corner kick, saudara-saudara. Itu lewat sebuah dan itu gol dari Jens Reven itu sekaligus menyelamatkan wajah dia lah. Wajah dia, karena ternyata cuma tajam waktu melawan Brunei, waktu melawan Filipina dan Malaysia mandul, dan sekarang waktu melawan Thailand. Itu gol yang sangat penting yang membawa Indonesia lolos kemudian melanjut pertandingan ke extra time. Dan di extra time kan juga terlihat fisiknya payah, fisiknya sudah kedodoran, fisiknya tidak bisa menunjang. Memang fisiknya hanya sampai mungkin sekitar 90 menit, 80 menit lebih dikit lah. Ya 90 menit lah. Begitu extra time 30 menit, 15 kali 2 sudah terlihat sekali fisik, konsentrasi sudah lemah. Bahkan di extra time yang kedua, babak kedua extra time itu terlihat sekali Thailand jauh lebih bugar, jauh lebih bersemangat dibandingkan Indonesia. Adu penalti, saudara-saudara, ya memang keberuntungan. Adu penalti itu keberuntungan, mau dibantah seperti apapun. Adu penalti itu pada hakikatnya adalah keberuntungan. Itu sudah fakta. Tidak ada rumusnya di seluruh dunia itu juga begitu. Kenapa saya bilang keberuntungan? Anda lihat pertandingan penendang pertama itu kan gagal. Nomor 16 itu siapa itu? Proplok. Siapalah itu namanya, susah. Itu dia gagal, saudara-saudara. Dia gagal, kemudian Indonesia masuk, Thailand masuk. Nah, kemudian ketika Robby Darwish mengambil eksekusi juga gagal. Bahkan sebelumnya Kakang Rudianto itu juga gagal. Tetapi harus diulang karena kipernya Thailand sudah bergerak lebih dahulu sebelum Kakang melakukan tendangan, sehingga diulang, dan pada yang pengulangan itu gol. Nah, kemudian setelah 5 pemain semuanya mengambil, pemain ke-6, pemain ke-7, pemain ke-8, pemain ke-9 sampai habis, itu peraturannya seperti itu. Dan ternyata si Yotchakon Buratpa yang menjadi pahlawan, menjadi pencetak gol pertama Thailand, saudara-saudara, yang nyaris membuat Thailand menang sebelum disamakan Jens Reven, akhirnya gagal. Ya itulah sepak bola adu penalti itu ya begitu, keberuntungan. Pemain yang jadi pahlawan bisa saja dalam sekejap, from zero to hero atau from hero to zero. Itu adu penalti seperti itu. Dan Buffon, Alvarez Buffon. Buffon kok back ya, saudara-saudara ya. Buffon kan harusnya kiper. Buffon kemudian menjadi penentu kemenangan Indonesia lewat sebuah eksekusi yang dingin. Yang ya kalau itu eksekusinya gagal ya akan lanjut terus, saudara-saudara. Lanjut terus, termasuk Jan Reven yang sudah pincang-pincang itu, kakinya udah nggak bisa bermain lagi, ya itu bisa akan menenda. Ternyata Buffon menjadi penyelamat Indonesia melalui eksekusi yang cukup bagus, dan itu akan membuat Indonesia tampil di final menghadapi Vietnam, saudara-saudara. Katakan ini adalah final ideal, saudara-saudara. Bukan karena Indonesia main bagus, bukan, Indonesia mainnya nggak bagus, nggak ada bagus-bagusnya lah, biasa aja, standar. Tetapi karena Indonesia memang tuan rumah, ideal karena ya secara komersial, secara bisnis ini akan dibisniskan menjadi sebuah tontonan yang menghasilkan duit dan penonton yang banyak. Itu makanya saya bilang ideal. Kalau dari segi teknis, taktik di lapangan, permainan, saya melihat idealnya ya Vietnam ini ideal dia final, karena dia main, kalau saya lihat ya saudara-saudara, yaitu mereka mainnya lumayan efektif. Yang jelas mereka main efektif, tidak terlalu lama-lama membawa bola, tidak terlalu lama-lama mendribble bola, tidak terlalu lama-lama passing di pertahanan sendiri seperti yang ditunjukkan oleh Indonesia U23. Vietnam ini, saudara-saudara, mereka punya pemain yang posturnya tinggi-tinggi. Saya lihat sendiri, saudara-saudara, ketemu mereka di lapangan, gila, posturnya tinggi-tinggi. Jadi mainnya mereka benar-benar kayak Korea, saudara-saudara, main kayak tim nasional Korea yang
efektif. Kalau Jepang itu main lebih banyak ball possession, tapi kalau Korea itu mereka bermain efektif, efisien kayak tim-tim di Jerman, kayak tim-tim di Inggris. Nah, passing jadi kemudian begitu ada di sayap itu mereka tidak akan ragu untuk crossing ke tengah, dan di tengah itu sudah ada dua pemain, tiga pemain yang menyambut crossing itu, dan pemain yang menyambut crossing itu posturnya juga headingnya bagus. Dan itu terbukti ketika pertandingan melawan sebelumnya, sebelum pertandingan sebelumnya itu kan beberapa gol juga lahir dari skema seperti itu Vietnam, dan ini harus diwaspadai oleh Gerard van den Berg, harus diwaspadai oleh Indonesia. Serangan-serangan sayap Vietnam seperti ini, postur-postur pemain Vietnam yang tinggi-tinggi, karena Indonesia tidak punya banyak pemain yang posturnya tinggi, saudara-saudara ya. Back tinggi, oke, Ferrari, Kadek, Arel tinggi, Jan Reven tinggi, tapi selebihnya pemainnya itu rata-rata sajalah. Oki Caraka lumayan tinggi walaupun tidak tinggi banget sih. Ya itu, dan ini harus diantisipasi. Mereka punya dua pemain sayap yang sangat bagus ketika melakukan crossing, kemudian eksekusinya, heading mereka itu juga bagus, dan permainan mereka sangat efektif, tidak berlama-lama dengan bola. Lawan seperti Vietnam seperti ini, saran saya Indonesia tidak usah terburu-buru menyerang, dan kurangilah passing yang tidak penting. Terlalu banyak passing itu tidak bagus. Ball possession sampai 90%, 80% itu nggak ada guna kalau efektivitasnya tidak ada. Jadi dengan karakter seperti Vietnam, seperti kita defend aja, nggak usah malu-malu untuk defend. Kita defend, kita lihat celah. Yang penting itu efektif, main kita itu efektif, dan itu sayangnya belum dimiliki oleh Indonesia. Ya, karena saya menduga memang taktik dan strategi Gerard van den Berg memang sangat Belanda, saudara-saudara. Sangat Belanda, sangat ingin total football, sangat ingin menyerang, sehingga ya mungkin saja mereka lupa cara bertahan. Tetapi ini Vietnam ini saudara-saudara, Vietnam ini punya permainan yang efektif. Seperti yang saya bilang, punya permainan yang efektif, yang efisien, dan ini harus dihentikan sejak lini. Kalau perlu pressingnya adalah dari sejak pertahanan Vietnam. Jangan membiarkan pemain Vietnam itu leluasa crossing. Jangan membiarkan pemain Vietnam itu leluasa bermain tic-tac. Mereka lebih banyak tic-tac. Mereka tidak suka mendribel bola sendirian, berbeda dengan Indonesia. Sebaliknya Indonesia harus dikurangilah. Mendribel bola itu dikurangi, tetapi harus passing, dapat. Kalau perlu ini ya, satu, begitu dia dapat, melangkah sekali, dua kali passing, melangkah sekali, dua kali passing, satu, dua passing, kayak begitu. Itu harus dilakukan Indonesia, karena kalau kita terlalu dribble bola, nanti yang saya khawatirkan adalah kesalahan bisa terjadi, bola bisa direbut pemain lawan, dan itu akan menghukum Indonesia. Jangan sampai seperti itu, karena tipe gaya permainan Vietnam ini mirip seperti yang ditunjukkan oleh tim nasional Korea Selatan, saudara-saudara, karena ya pelatihnya dari Korea. Terakhir saudara-saudara, apapun hasil nanti di final, jangan euforia, jangan sombong, jangan sesumbar, jangan teriak-teriak King Indo. King Indo belum jauh lah dari kata King lah. Mainnya aja kayak begitu. Kalaupun juara juga biasa aja, King Indo apalah, nggak usah keluar-keluar seperti itu. Kenapa? Karena nanti bulan September ada kualifikasi Piala Asia U23. Jangan sampai puncaknya justru terjadi di final Piala AFF U23. Jangan sampai puncaknya ada di final turnamen kecamatan. Jangan sampai ini puncaknya ada di final Piala Ciki. Jangan. Karena nanti lawan yang akan kita hadapi di kualifikasi Piala Asia adalah Korea Selatan. Dan bertemu dengan Vietnam ini sebenarnya bisa dijadikan semacam uji coba nanti untuk bertemu Vietnam, karena gaya mainnya nggak beda jauh. Gaya main Vietnam yang ini dengan Korea Selatan itu secara umum itu hampir sama. Umpan taktis mengandalkan pemain yang posturnya bagus-bagus, tinggi, atletis, kemudian permainannya efektif, efisien, tidak terlalu banyak mendribel bola. Itu yang penting, saudara. Dan jangan lagi nanti misalnya juara. Kalau juara sih, ataupun apapun, nggak usah dikasih bonus dulu. Nanti aja bonusnya di akhir tahun kalau sudah tiket lolos ke Piala Asia itu sudah
sudah jadi baru dikasih bonus dan nggak usah jadi bahan pencitraan. Ketua umum nggak usah lah lebay pencitraan dengan pemain ini, nggak usah dibawa roadshow ke presiden, ke partai politik, kemana, nggak usah. Dijaga karena masih ada kompetisi ini bulan Juli. Persiapan kalian cuma 1 bulan, Agustus persiapan, terus nanti September sudah pertandingan lagi melawan Korea Selatan. Itu yang jauh lebih penting, jauh lebih bermanfaat, lolos ke Piala Asia dan berprestasi di Piala Asia U23. Karena pada edisi sebelumnya di eranya Sintayong, kita mampu mencapai semifinal, saudara-saudara. Jangan sampai ini kita nggak lolos. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang semifinal Piala AFF U23 yang dramatis. Yang dramatis dan menegangkan, baik pertandingan Indonesia melawan Thailand maupun Vietnam melawan Filipina, saudara-saudara. Walaupun hanya level U23, tetapi ketegangannya ya luar biasa lah. Indonesia tertinggal lebih dahulu lewat Yutsakon Buratpa. Indonesia menguasai permainan, terlalu banyak tik-tak, terlalu banyak umpan di lini tengah, tidak ada eksekusinya jelek. Kemudian ketika tertinggal oleh golnya Yutsakon Buratpa, si goyang ular. Pemain yang di SEA Games juga ikut, di AFF 2023 juga ikut, U23 2023 ya benar ikut. Dia cetak gol. Kemudian di menit-menit terakhir 85 atau 86, Jens Reven keluar sebagai penyama skor melalui tandukan. Sebuah skenario sepak pojok, corner kick, kemudian di heading oleh Jens Reven dan menjadi gol penyama kedudukan. Kemudian pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Di perpanjangan waktu terlihat sekali fisik fisik para pemain sudah down. Kemudian berlanjut ke adu penalti, dan di adu penalti itulah keberuntungan berpihak kepada Indonesia. Keberuntungan, saudara-saudara. Penendang pertama Thailand gagal, kemudian penendang keempat atau kelima Indonesia justru juga gagal. Si Robbie Darwish, kemudian 5 penendang, 6 penendang, 7 penendang gagal. 7 atau 8 ya, gagal lagi si Buratpa, pahlawan pencetak gol pertama. Kemudian Buratpa juga kemudian menjadi pesakitan, gagal. Dan di pertandingan terakhir si Alfarez Buffon, penendang terakhir, mencetak gol dan Indonesia lolos ke final untuk menghadapi Vietnam yang juga menjalani pertandingan tak kalah dramatis. Vietnam sempat unggul, tertinggal, saudara-saudara, sempat tertinggal, kemudian mereka mampu menyamakan kedudukan dan mereka mampu comeback untuk mengalahkan Filipina. Dan final akan hari Selasa, Indonesia menghadapi Vietnam, dan peringkat ketiga hari Senin adalah Filipina melawan Thailand. Dan Vietnam ini punya karakter yang bermain yang berbeda dengan Thailand. Kalau Thailand saya lihat hampir mirip dengan Indonesia, mengandalkan ball possession, tetapi Vietnam ini mereka lebih taktis, lebih strategis, lebih to the point. Jadi mereka punya wing yang cukup cepat, yang hobi sekali melakukan crossing. Dia mirip kayak main Vietnam, kayak ini mirip dengan tim-tim Korea pada umumnya yang direct dari sayap. Begitu dia dapat bola dari sayap, di crossing ke tengah. Dan pemain Vietnam harus diwaspadai, mereka punya postur yang tinggi-tinggi dan atletis, saudara-saudara. Saya sudah melihat sendiri soalnya. Dan ini akan menjadi final yang menurut saya cukup ideal, karena Vietnam itu selalu menang dari pertandingan pertama, pertandingan kedua, semifinal mereka selalu menang. Sementara Indonesia ya tentu saja tuan rumah, saudara-saudara, didukung oleh ribuan supporter. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe.
Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari permusuhan. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!